Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, banyak sekali kejadian dan kisah yang terjadi di sekitar kita yang bisa kita jadikan pelajaran dan mengambil hikmah yang ada di balik kejadian tersebut untuk tujuan meningkatkan kualitas ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan kisah yang ingin saya sampaikan ini, yang menurut kami bisa menjadi renungan bersama bagaimana Allah akan memberikan hukuman kepada hambanya, bahkan kepada hamba yang menurut kita seorang yang sangat baik ketika di dunia. Kisah ini terjadi dan sengaja akan kami sampaikan dengan nama-nama samaran demi untuk menjaga privasi dari pihak-pihak yang mengalami peristiwa ini. Kisah ini diawali ketika ada seorang pemuda yang bernama Edwin yang mulai merasakan hidupnya penuh dengan keresahan sejak tahun 2015. Kemudian pemuda ini pun menghubungi seorang ustadz yang mengasuh sebuah sekolah TK Islam, di mana anaknya juga bersekolah di TK tersebut. Sang pemuda yang bernama Edwin ini menghubungi ustadz tersebut melalui sambungan telepon untuk menceritakan mengenai kegelisahan hidupnya yang ia rasakan akhir-akhir ini. Kemudian ia dibimbing oleh ustadz tersebut untuk melakukan pertobatan, lalu berazam untuk memperbaiki ibadahnya yang selama ini hanya dilaksanakan dengan ala kadarnya saja. Kemudian selama 2 tahun, yaitu dari tahun 2015 hingga 2017, sang Edwin ini menjalankan ibadah dengan baik, lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Namun pertanyaannya, kenapa ia masih merasakan bahwa hatinya masih galau, resah, dan terus gelisah? Kebingungan dan kegelisahan pun terus melanda pemuda ini. Lalu kemudian datanglah sebuah kabar duka cita. Waktu itu sekitar bulan Juli 2017, yang mana salah satu sahabat baik Edwin berpulang meninggal dunia. Sahabat baik ini adalah seorang pejabat, manajer bisnis di sebuah bank plat merah yang memiliki logo pita dengan latar belakang warna biru. Beliau meninggalkan saya dan rekan-rekan satu kantor semua. Beliau ini adalah sahabat yang baik, rajin sholat, bahkan selalu tahajud. Karena pernah kami sedang ada acara kantor bersama, waktu itu sedang jalan-jalan ke sebuah pulau, dan ketika yang lain sedang sibuk berkaraoke, bermain musik, bermain kartu, asik pada minum-minum, sahabat saya ini tetap bertahan di kamarnya dan bertahajud. Beliau adalah sosok bos yang baik, royal dalam berbagi, dan meninggal dunia di usia 43 tahun. Edwin dan beberapa teman sekantor pun ikut mengantar sampai di pemakaman di sekitar daerah Sudirman, Jakarta. Alhamdulillah, pemakaman sahabat kami berjalan lancar. Kemudian doa penutup pun dilantunkan oleh seorang ustadz yang memimpin prosesi pemakaman.
Setelah selesai berdoa, kami semua pun siap-siap untuk beranjak pulang, dan masalah pun terjadi. Saat kami akan beranjak pergi, datanglah rombongan jenazah lain yang menuju lokasi kuburan sahabat kami itu. Lalu serta-merta seorang ibu datang menghampiri dan bertanya, "Kenapa lubang liang lahat untuk anak saya dipakai?" Subhanallah, ternyata pada hari itu ada 2 jenazah yang akan dimakamkan, dan jenazah sahabat saya itu telah salah dimakamkan di liang lahat yang telah dipersiapkan untuk jenazah yang lain. Pihak keluarga dari sahabat saya pun kemudian berusaha untuk bernegosiasi supaya jenazah kedua itu bersedia untuk dimakamkan di liang lahat yang seharusnya disiapkan untuk sahabat Edwin tersebut. Namun keluarga dari jenazah yang datang belakangan itu pun bersikukuh tetap ingin agar jenazah teman Edwin itu digali lagi dan dipindahkan. Segala upaya terus dilakukan, namun pada akhirnya makam sang sahabat tetap harus digali lagi. Edwin dan teman-teman yang lain pun akhirnya membatalkan diri untuk pulang dan memilih bertahan untuk ikut membantu proses penggalian ulang dan memindahkan jenazah sahabat Edwin tersebut. Proses penggalian dimulai, dan subhanallah, saat liang lahat baru berhasil digali kembali dan baru setengahnya, bahkan ujung-ujung papan baru terlihat sedikit, kami semua saling pandang satu sama lain dan merasakan jantung berdegup dengan kencang. Kenapa? Karena Edwin dan orang-orang di sekitar pemakaman mencium bau khas seperti bau rambut yang terbakar, bau sangit seperti ada yang terbakar. Ibu dari sahabat Edwin itu pun ketika melihat itu sontak langsung pingsan saat itu juga, dan menimbulkan kekacauan juga teriakan dari ibu-ibu yang lain. Lalu penggalian dilanjutkan, dan subhanallah, Edwin dan teman-temannya semua waktu itu melihat bagaimana bahwa papan liang lahat itu sudah menghitam, serta jenazah yang sudah berasap dengan kain kafan yang hangus, serta bau daging yang terbakar tercium sangat kencang sekali. Edwin dan teman-temannya waktu itu langsung berteriak subhanallah, astaghfirullah, dan semua lafaz yang mereka ingat langsung mereka bacakan saat itu juga. Para penggali makam pun langsung loncat keluar dari liang lahat dan berlari menjauh. Ya Allah, sahabat yang rajin sholat dan senang sekali berbagi, baik hati dan disenangi oleh bawahannya, Engkau buka aibnya kepada kami. Dosa apa yang ia pikul sampai ia merasakan dibakar di alam kubur, padahal belum ada 1 jam kuburnya kami tutup. Melihat situasi ini, keluarga jenazah kedua pun ikut merasa bersalah dan lalu mengikhlaskan sahabat tersebut tetap dimakamkan di liang lahat itu. Lalu para penggali makam subhanallah cepat-cepat menurunkan tanah tanpa menyusun lagi papan-papan yang sudah menghitam dan sebagian lagi sudah patah-patah serta rapuh. Ya Allah, Engkau azab sahabat kami, Engkau buka aibnya, dan Engkau buat ia dikubur langsung dengan tanah. Ya Allah, dosa apakah ini? Namun Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Ibu dari sang sahabat kami dilindungi dari melihat kondisi anaknya dengan cara dipingsankan sebelum penggalian selesai dilakukan. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, selesai acara pemakaman itu, Edwin dan teman-temannya mulai bersepakat untuk lebih banyak dan rajin lagi belajar dan mengaji, serta mencari tahu dosa apa yang menyebabkan azab hingga turun dengan seperti itu. 1 bulan lamanya, Edwin dan teman-temannya berkeliling mendatangi pengajian, majelis taklim, lalu kemudian mereka pun akhirnya bersepakat untuk berhenti dan keluar dari pekerjaan mereka sebagai karyawan di bidang keuangan. Satu kisah bahkan sangat ekstrim, salah satu dari mereka pun akhirnya menduda karena sang istri menolak jika dirinya mengundurkan diri dari pekerjaan di sektor keuangan tersebut. Namun Allah kemudian membuktikan janjinya
ketika ia setelah berhenti bekerja, dirinya sekarang berjualan produk susu dan Masya Allah memiliki omset dan penghasilan yang sama dengan gajinya ketika ia bekerja sebagai karyawan di lembaga keuangan. Banyak sekali di antara kita yang bergulat dengan kebingungan di antara keluar dari pekerjaan yang menjadi tiang utama kehidupan keluarga, namun banyak sekali kebimbangan dengan sumber penghasilan baru setelah keluar dari pekerjaan dari lembaga keuangan tersebut. Bahkan saya pun mengalaminya. Setelah bekerja beberapa tahun di perbankan, yang karena bingung dengan pendapat para ulama mana yang harus saya ikuti, sampai pada satu titik Allah menetapkan saya untuk keluar terlebih dahulu dari sektor keuangan. Alhamdulillah, saya harus keluar dari pekerjaan itu atau akan dimutasi dengan kenaikan pangkat, namun di daerah luar Jawa yang membuat saya jauh dari keluarga, yang akhirnya memaksa saya untuk mencari sumber keuangan baru untuk keluarga. Dan memang sungguh itu tidak mudah sama sekali, namun Allah memiliki kehendak dan rencana terbaik untuk hambanya. Yang penting kita niatkan bahwa ikhtiar kita untuk mencari rezeki demi keluarga. Untuk rekan-rekan yang saat ini masih ada kebingungan, ada satu pendapat ulama yang bisa menjadi pegangan, bahwa dosa riba ini jangan sampai tanpa disadari ternyata menjadi bagian dari nafkah yang didapat sehari-hari. Oleh karena itu, jika kita masih ragu dengan hukum bekerja di bank, maka jika ragu atas sesuatu, carilah pada apa yang lebih jelas hukumnya. Karena sudah jelas yang haram itu seperti apa dan yang halal itu bagaimana. Sementara di antara yang halal dan haram itu ada perkara yang masih bersifat syubhat. Oleh karena itu, khusus untuk perkara yang syubhat ini, kita harus mencari tahu kejelasan hukumnya terlebih dahulu dan tinggalkan jika memang tidak jelas. Dan ketika berbicara soal hukum kerja di lembaga keuangan seperti bank, maka hukumnya haram jika terbukti ada riba di dalamnya. Namun jika ternyata belum ada pekerjaan lain apabila keluar dari bank yang riba, maka beberapa ulama menyatakan bahwa itu kondisi darurat, sehingga boleh sementara waktu tetap bekerja di sana. Karena kalau tidak ada pekerjaan lain dan darurat hidup ada di situ, karena tiang ekonominya hanya berasal dari situ, maka sifat darurat hidupnya menjadi muncul, namun sifat daruratnya hanya sementara. Jadi sambil masih bekerja di bank, misalnya kita bisa sambil mencari pekerjaan lain, mungkin pindah ke bank syariah atau ke tempat yang lain misalnya. Setidaknya kita terus berikhtiar, satu persatu hal terkait riba dikurangi dari setiap sendi kehidupan agar lebih berkah dan dijauhkan dari dosa. Kemudian setelah mendapat pekerjaan baru yang bebas riba, maka tinggalkan semua perkara-perkara yang termasuk dalam dosa riba. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan diberikan taufik, hidayah untuk terus istiqomah di jalan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.